Ya, apa kabar semuanya? Shalom. Ya, hari ini minggu terakhir kita berbicara tentang menemukan sukacita. Apakah saudara sudah menemukan sukacita? Amin. Jangan lupa cari lagi, amin. Dan hari ini kita akan melihat bahwa bersukacita itu adalah keputusan saudara. Saudara nggak bisa duduk-duduk sukacita, sukacita, nggak bisa saudara. Sukacita adalah keputusan saudara untuk mencari dan menikmati. Amin. Katakan kiri kanan, kamu harus cari sukacita. Ya, amin. Haleluya saudara, hari ini judul terakhir adalah menemukan sukacita di dalam segala situasi, segala keadaan. Amin. Nah ini yang susahnya. Saudara, saya percaya saudara dalam satu dan dua atau beberapa keadaan saat ini. Ya, keadaan pikiran saudara, keadaan hati saudara. Firman Tuhan hari ini mengatakan, carilah sukacita itu dan saudara akan menemukan sukacita itu di segala keadaan. Amin. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin sedikit merangkum pembicaraan kita, firman Tuhan beberapa waktu lalu. Nah, saudara, kita Filipi ini, kata yang kita sering dengar adalah sukacita, betul ya? Kata kuncinya sukacita, tetapi tema utamanya adalah sukacita dalam hidup kita. Dan bagaimana kita hidup meneladani dan hidup bagi Yesus. Itu sebenarnya temanya. Sukacita sebenarnya adalah kalau bahasa Inggris katakan byproduct, adalah hasil ketika kita mengikuti Tuhan. Setuju? Ya, kalau saudara mengikuti dunia, tidak terjamin sukacita. Kalau saudara mengikuti Tuhan, saudara akan pasti memiliki sukacita. 2 minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana Allah sendiri, Allah Tritunggal menginginkan sukacita untuk umatnya. Saudara ditebus dan tidak ditinggalkan Tuhan, saudara. Saudara ditebus menjadi anak. Ada nggak ibu-ibu di sini? Ibu-ibu semua. Adakah ibu-ibu yang melahirkan terus tinggalkan anaknya? Walaupun keadaan membuat saudara meninggalkan anak, tetapi pikiran hati saudara ingin suatu saat, walaupun saudara dipisahkan dengan terpaksa, saudara inginkan anak saudara memiliki kebahagiaan kan? Demikian Bapa, ketika kita sudah diadopsi menjadi anak kerajaan, Dia menginginkan sukacita dalam kehidupan kita. Yesus bahkan menginginkan supaya sukacitanya penuh, komplit, sempurna dalam kehidupan setiap jemaatnya. Dan Roh Kudus ingin saudara menghasilkan buah sukacita dan diajarkan kepada kita. Nah, saudara, bagaimana di dalam kitab Filipi ini, Rasul Paulus menunjukkan bagaimana untuk hidup memiliki sukacita. Dia ingin memberikan teladan hidupnya, saudara. Dan kalau saya boleh katakan ya, kalau orang bahagia gitu ya, ngajarin bahagia kan gampang kan? Ya kan? Gampang sekali. Dan kita tahu mukanya berseri, mukanya senyum gitu kan, bahagia. Gampang sekali yang mengajarkan kebahagiaan atau sukacita. Tetapi Rasul Paulus di penjara, ingat surat ini ditulis dari penjara. Tidak hanya penjara. Dia tidak tahu nasib hidupnya. Besok keputusan kekaisaran Roma akan memutus dia mati apa enggak. Dia mengajarkan. Dia ingin menularkan sukacita buat kita semuanya. Berarti sangat penting sekali kitab Filipi ini. Jadi Rasul Paulus ingin memodelkan bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan bisa menikmati sukacita Tuhan. Karena dia mengikuti model Tuhannya, Yesus Kristus. Nah, nanti kita akan lihat beberapa hal di sini. Nah, saya ingin katakan hidup bagi kita adalah Kristus. Pengertian harus lebih tambah lagi. Jadi orang Kristen itu apa ya? Mengikuti Kristus kan? Sudah diajarkan di gereja kan, mengikuti Kristus seperti hari lepas hari seperti Kristus. Nah, hari ini kita belajar dan belajar dari kitab Filipi, sebagai umat Tuhan tidak cukup mengikuti dan hidup seperti Kristus. Saudara harus hidup bagi Kristus. Itu levelnya lain lagi. Dan Paulus ingin mengajarkan untuk mendapatkan sukacita. Mau sakit, mau enggak, mau sengsara atau enggak, mau sukacita atau enggak, ketika saudara hidup di dalam Kristus, Tuhan ada dalam kehidupan saudara. Tidak hanya seperti ini agamawi, bahkan Kristen mengajarkan, oh kamu sudah diciptakan baru, harus mengikut Kristus. Ya, kita dinamakan pengikut Kristus. Tapi di sini untuk kita menikmati Tuhan, hidup kita all out seluruhnya Tuhan, kita harus hidup bagi Kristus. Makanya Paulus bisa mengatakan, hidup adalah
Kristus. Mati adalah, jadi seluruhnya mau hidup, mau setengah hidup, sampai dia nggak ada hidup, semuanya Kristus. Hidup adalah Kristus. Mati, keuntungan. Lebih untung lagi bertemu dengan Kristus. Saudara mengerti artinya? Jadi hidup Kristen, ciptaan baru. Oke, kita hidup pertama, dulu kita ulat kan? Ya kan, ulat. Kemudian ditransformasi menjadi kupu-kupu. Sudah selesai, biasa cuma sampai situ aja. Tidak, kupu-kupunya harus hidup seperti kupu-kupu, seperti anak Allah, memberkati Allah. Jadi hari ini Rasul Paulus ingin mengajarkan di dalam kitab Filipi, hidup yang transformasi bukan sekedar hidup yang sudah menjadi ciptaan baru, tetapi ciptaan baru yang hidup tidak hanya mengikuti Tuhan, tetapi hidup bagi Tuhan. Kalau Saul bisa sampai begitu, Saul bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, dia tidak takut mati. Orang yang mengerti hidupnya bermakna, dia tahu matinya juga bermakna. Kalau orang tidak tahu nanti mati kemana ya, karena hidupnya tidak bermakna. Di khotbah pertama Pastor Ed mengatakan, orang yang bersuka cita adalah orang yang hidup dengan tujuan hidup yang benar. Pasti tujuannya, ada tujuannya, sehingga ada sukacita. Hidup di dunia sekalipun, coba saudara bangun pagi, nggak usah ngomong rohani. Kalau nggak ada tujuannya, saudara akan malas-malasan, nggak tahu mengapain. Ujung-ujungnya saudara boring, melakukan hal yang tidak bertujuan dan suka-suka. Dan ujung-ujung harinya saudara tidak menghasilkan apa-apa. Orang, manusia biasa pun, kalau bertujuan hidupnya, pasti ada sukacitanya. Walaupun dia mencapai tujuan itu setengah tujuan. Tetapi saya sudah berusaha, ya kan? Saya sudah menunjukkan kemampuan, kebisaan saya. Ada kesenangan, walaupun ada gagalnya. Bedanya kalau kita tidak hidup dalam sukacita. Nah, Rasul Paulus mengatakan hidup adalah Kristus. Apa artinya hidup adalah Kristus? Pertama saya ingin mengatakan, hidup adalah Kristus berarti kita tidak hanya meneladani Kristus, tetapi kita juga hidup bagi Kristus. Slide berikutnya. Paulus telah mengalami hidup, saudara, hidup yang diubahkan, transformasi. Saya jelaskan. Slide berikutnya. Transformasi, sehingga bagi dia Yesus adalah segalanya dan fokus dari hidupnya. Jadi ketika kita sudah ditransformasi di dalam Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun matiku. Bisa nggak saudara kita ngomong begitu? Yang mana saudara pilih? Matiku aja lah. Kristus dimuliakan dalam matiku. Kalau saudara tidak hidup bagi Kristus, bagaimana orang melihat Kristus ketika saudara mati? Pak Ali kok mau mati-mati ya? Saudara bisa makan berapa ribu kali dalam umur saudara, setiap tahun, ulang tahun, tapi mati tetap. Jadi sangat penting sekali loh. Mati sangat. Iya dong, suatu saat semuanya akan tuh. Saya tidak bisa menghindar. Memang kita menghindar ngomongin jangan ngomong mati lah. Ya kan? Terutama bagi orang yang sakit, orang yang tua, jangan ngomong mati. Tapi kenyataan memang harus mati kan? Karena kenyataan kita harus mati, makanya kita harus mati di dalam kemuliaan Tuhan. Untuk mati dalam kemuliaan Tuhan, kita harus hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Hidup bagi Kristus. Jadi ketika kita bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, sebenarnya sukacita, penderitaan, kesusahan, itu sudah tidak menjadi pikiran Rasul Paulus. Itu hanya bagian samping, saudara, karena hidupnya adalah bagi Kristus. Hidup yang sudah ditransformasi, mau sukacita, mau dianiaya, mau diomongin, mau dihina, sudah tidak mau soai. Karena hidup saya di dalam Kristus. Betul? Amin, saudara? Nah, untuk sampai ke sana susah. Tapi ingat, saudara akan mati. Kalau kita sudah akan mati dan ingin mati bagi Kristus, bagi kita harus hidup bagi Kristus. Amin. Itu saja yang diajarkan Rasul Paulus. Sehingga makanya sukacita itu memang kata kunci di dalam kitab Filipi. Tapi itu bukan intinya, tapi hidup dalam Kristus itu adalah intinya. Dan jaminannya di dunia ini, mau naik turun hidup saudara, mau terbanting di tanah sekalipun, saudara akan memiliki sukacita. Amin. Saat ini siapa yang nggak bersukacita? Tadi pagi melihat Facebook.
langsung hilang sukacitanya. Itu Kristen yang parah, saudara. Sangat-sangat parah. Dengerin orang ngomongan orang yang tidak jelas latar belakangnya dan tidak kenal, saudara tersinggung dan hilang sukacita. Parah nggak, saudara? Kita tidak kenal. Omongannya belum tentu buat kita. Kita tersinggung sendiri. Kita tersinggung sendiri, parah itu. Teman saudara ketemu pagi-pagi, woi ini hari Sabat kok mukanya seperti habis dicemplung tom yam kung, asem banget. Ada apa semalam? Nggak ada apa-apa semalam. Tadi malam, tengah malam mimpi apa? Nggak mimpi apa-apa. Tadi pagi saya lihat Facebook. Kenal enggak? Teman enggak? Orang rohani, orang gereja bukan. Tapi saudara tersinggung, kata perkataan orang itu parah sekali. Nah saudara adalah orang di dalam Tuhan. Amin. Sudah harus naik level imannya semakin dewasa, semakin dewasa. Yang berikutnya, hidup adalah Kristus berarti kita mengejar. Katakan mengejar. Apa yang saudara kejar hari-hari ini? Yang jujur yang saudara kejar apa? Kalau saudara ingin hidup adalah Kristus, ya saudara, kita harus mengejar pengenalan tentang Kristus. Mengejar terus menerus. Amin. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama atau hidup pribadimu sendiri menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di dalam Kolose 3 ayat 3 mengatakan, Paulus mengatakan hal yang sama. Dia katakan, Kristus adalah hidupku. Nah di sini kan hidup adalah Kristus. Kristus adalah hidupku. Ya kan? Seringkali kita tidak mengatakan Kristus adalah hidupku. Kita mengatakan bagi laki-laki biasanya sepak bola adalah hidupku. Ya dong? Pernah dengar? Memancing adalah hidupku. Ya kan? Saya nggak tahu perempuan apa ya. Cuci mata di Causeway Bay adalah hidupku. Setelah melakukan itu pulang ke rumah dia happy. Paulus mengatakan Kristus adalah hidupku. Dia sudah mati dibangkitkan bersama Kristus. Kristus adalah hidupku. Kristus adalah gaya hidupku. Sehingga dia mengatakan di dalam kitab Kolose mengatakan, carilah, pikirkan perkara-perkara di atas. Di atas. Di mana tempat Yesus berada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Punya otoritas, punya kuasa. Sementara kita carilah hal-hal yang masih sejajar. Dunia. Hidup adalah bagi Kristus. Amin. Nah, ini adalah cerminan daripada sikap hidup kita. Ya, kalau saudara hidup dengan pikiran, perasaan dunia, saudara, mulut saudara akan berbeda. Betul? Hati saudara akan berbeda. Karena menurut dunia. Nah, yang ketiga, hidup adalah Kristus berarti kita rela, katakan, melepaskan apapun yang menghalangi kita untuk memilih Kristus. Khotbah minggu lalu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena, jadi hitung, saudara harus hitung. Untung rugi, bahasa dagang. Siapa yang dagang di sini? Bukan online. Siapa punya jiwa dagang di sini? Saudara pasti untung, cari untung kan? Ya. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan ekonomi surgawi. Apa yang dulu keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Maksudnya, apa yang dulu yang dia miliki secara duniawi, bagi Kristus sekarang, bahkan dikatakan, malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Rasul Paulus saja tidak cukup, saudara, supaya aku memperoleh lagi Kristus lebih lagi. Apa yang saudara ingin lepaskan hari-hari ini? Kalau ingin saudara hidup adalah Kristus, kita harus melepaskan segala sesuatu yang menghalangi kita berhubungan, memiliki hubungan dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, saudara,
Rasul Paulus kemudian mengajarkan, kita tahu di dalam kitab Kolose itu ada suatu syair, ada suatu nyanyian yang bagus sekali tentang Yesus di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Ya, itu syair kristologi tentang Allah yang menjadi manusia dan berkorban bagi kita. Nah, bagaimana Paulus bisa memiliki, apa rahasianya Paulus bisa mengajarkan, bisa ngomong hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, hidupnya seluruhnya bagi Kristus, bahkan di penjara dia bisa ngomong hal-hal yang menasihati orang. Rahasianya apa? Karena dia tahu siapa Kristus. Karena dia meneladani Kristus. Di ayat berikutnya di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, kalau saudara baca ini saja, ada 3 hal yang dilakukan Yesus. Yesus melepaskan posisinya sebagai Allah, merendahkan dirinya sebagai manusia. Dikatakan, dia taat dan dia beriman sampai kayu salib. Oh, kok dia beriman? Yesus sebagai manusia, saudara ingat kejadian di Taman Getsemani? Kita tidak tahu bagaimana kita mati kan? Yesus ada satu orang yang tahu bagaimana dia mati. Sedetil-detilnya dia tahu. Di kayu salib. Makanya di Taman Getsemani, saudara bisa melihat kemanusiaan daripada Kristus. Tapi dia tetap taat dengan imannya kepada rencana Tuhan. Nah, di sini mengajarkan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus ingin menularkan kepada kita untuk hidup dalam Kristus. Kita harus melepaskan yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kita harus taat. Taat itu berarti kita taat segala firman Tuhan, hidup seperti Kristus, tetapi kita juga harus beriman, hidup bagi Kristus sampai pada kematian. Amin. Dan ini akan agak susah bagi banyak orang. Paulus ingin mengajarkan untuk mengalami transformasi kehidupan. Saya tidak bicara tentang transformasi dari orang berdosa menjadi orang percaya. Itu kehidupan lama. Paulus ingin mengajarkan untuk transformasi kehidupan kita yang sudah diselamatkan, kita tidak hanya harus hidup dengan ketaatan teladan Yesus, tetapi kita juga harus hidup dengan iman sampai mati bagi Yesus. Saudara pernah nggak ditantang, siapa yang mau mati bagi Kristus? Siapa mau mati bagi Kristus? Renungkan itu, saudara. Apakah saudara ingin hidup bagi Kristus dan mati bagi Kristus? Kita tahu di Indonesia, banyak orang mati bagi Kristus. Nyata-nyata. Amin. Sampai saudara mengatakan itu, saudara harus mempertanyakan apakah saya hidup bagi Kristus. Betul, saudara? Kalau orang mati tidak buat apa-apa, berarti hidupnya kita harus pertanyakan. Hidup bukan buat apa-apa juga. Diragukan. Kalau kita mati bagi Kristus, saya percaya hidup saudara akan bagi Kristus. Amin. Saya katakan kita semua akan mati. Kalau kita semua mati, marilah kita mati bagi Kristus. Ada amin? Kalau kita mati bagi Kristus, hidup kita bagi Kristus. Jangan sebagai pengikut Kristus. Jangan hanya sebagai pengikut Kristus. Tetapi juga seperti Rasul Paulus. Sampai kematian. Dia percaya. Ini diajarkan Rasul Paulus. Karena dia meneladani Kristus. Jika aku mati, lebih baik mati demi Kristus. Mati anyway. Amin. Daripada mati konyol, mendingan mati bagi Kristus. Ya tak? Amin. Bukan saya memancing, saudara. Saudara sudah mengaminin. Dan saya percaya Tuhan akan mengawal kasih karunia dalam kehidupan saudara yang mengaminkan mati bagi Kristus. Ketika saudara harus mati bagi Kristus, Tuhan akan memelihara keluarga saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah takut. Amin. Sehingga seperti Rasul Paulus mengatakan, dalam kematianku memuliakan Tuhan, dalam hidupku memuliakan Tuhan. Amin. Nah,
Kemudian kita masuk dalam firman Tuhan hari ini. Kemudian di pasal keempat, Rasul Paulus tidak hanya memberikan penjabaran hidup bagi Kristus sehingga dia bisa mengatakan hidup adalah Kristus, tetapi dia memberikan nasihat terakhir. Ya kan? Nasihat terakhir. Saudara harus tahu jemaat Filipi adalah jemaat yang kuai-kuai, ya. Ya, kuai-kuai. Tidak ada masalah. Tapi ya pasti adalah antara manusia satu manusia. Kalau di awal pasal 4 saudara masih bisa baca ada namanya sindike, ada 2 orang yang tidak tahu sih masalahnya apa, cuma dikatakan sehati sepikiran, gitu kan. Cuma mungkin Rasul Paulus melihat jangan sampai timbul konflik, ya kan. Pasti adalah hal-hal kecil-kecil dalam berjemaat. Tetapi tidak ada masalah utama, tidak ada masalah orang sombong rohani, itu parah kan? Sombong rohani seperti di jemaat Korintus. Tidak ada yang menjadi sesat, memasukkan ajaran sesat dan mempengaruhi, tidak ada. Jadi sebenarnya jemaat Filipi adalah jemaat yang baik-baik. Dan ini jemaat seperti yang dikasih oleh Rasul Paulus. Makanya nasihat terakhir ini di dalam Filipi 4 pasal 4 ayat 4 sampai 9 harus kita dengarkan baik-baik dan kita semua mengerti firman Tuhan ini. Amin. Ini nasihat. Bukan nasihat. Tetapi ini adalah perintah. Perintah Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi dan perintah buat kita semuanya yang disebut sebagai pengikut Kristus. Jadi jangan lihat firman Tuhan ini yang sering kita baca sebagai nasihat, sebagai apa ya? Sebagai pajangan. Oh, saya suka ayat ini. Ayat emas saya. Ini adalah perintah. Perintah dalam kasih. Karena Rasul Paulus mengasihi jemaat Filipi. Oke, mari kita baca bersama-sama. 4, 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berikutnya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Perintah saudara, ingat ini perintah. Kalau saudara baca firman Tuhan yang sering kali kita temuin, ini bukan sekedar nasihat. Ini perintah dalam kasih. Seperti Rasul Paulus ingin mengasihi jemaat Filipi sampai the max, sampai benar-benar, sampai dia memberikan perintah. Supaya mereka sungguh-sungguh hidup dalam Kristus dan memiliki semuanya itu. Amin saudara. Nah saudara, perintah pertama, perintah untuk bersukacita. Saya katakan sukacita itu bukan nunggu saudara. Keadaan baik sukacita. Keadaan buruk, nyalain orang lain. Sukacita adalah pilihan dan ini adalah perintah. Saudara harus memutuskan untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Kalau 2 kali di sini Rasul Paulus sungguh-sungguh serius dan inginkan jemaat Tuhan memiliki sukacita. Saudara, sebanyak 2 kali disebut untuk bersukacita. Bersukacitalah. Milikilah sukacita itu. Pilihlah sukacita. Kalau tidak memilih sukacita, saudara tidak punya pilihan. Dunia akan memaksa saudara memilih. Dunia akan mempengaruhi saudara. Dengan keadaan, dengan situasi kehidupan saudara. Saudara akan terbawa arus. Kita akan menjadi orang dunia. Keadaan baik, happy. Ya kan? Keadaan tidak baik, marah-marah. Tidak ada hubungan dengan sukacita, saudara. Sukacita itu saudara berhidup di atas masalah kehidupan saudara. Ada yang tidak punya masalah hidup saat ini?
datang ke saya kasih masalah. Nggak ada, semuanya mengalami masalah. Di gereja ada masalah, ada konflik. Ada perbedaan. Saya tidak bisa lari dari masalah. Saya nggak mau di Hong Kong. Saya nggak mau di Jakarta, saya nggak mau di Surabaya. Mau kemana? Ke Bromo, sendirian tinggal di atas sana. Mau kemana? Nanti ada masalah seperti Yunus. Seperti Yunus yang diutus ke Niniwe, udah dia lari ke gunung. Marah-marah dia, panas marah-marah, pohon mati marah-marah. Tetap ada masalah, saudara. Namanya juga manusia kan? Tetapi Rasul Paulus memerintahkan kita bersukacita. Dikatakan, senantiasa dalam Tuhan bersukacitalah. Saudara, kenapa Rasul Paulus menjuru umat? Apa alasannya bersukacita dan senantiasa lagi? Susah kan? Bersukacita, Pak, bersukacita saya itu bertahan paling hari Minggu, ya kan, hari Minggu shopping kan. Habis pulang ke rumah, Masya Allah itu piringnya, hilanglah sukacitanya. Sabat berhenti pada waktu saudara buka pintu dan buka dapur. Ya betul ya, yang aku. Nanti pulang lihat piring banyak kotor, tetap bersukacita. Saudara, itu tidak mempengaruhi sukacita saudara. Amin. Saudara tidak menghitung berkat. Saudara hanya melihat masalah. Hilang sukacita. Rasul Paulus di dalam penjara. Saudara-saudara kekasih, Rasul Paulus di dalam penjara. Bahkan dia menulis dalam Filipi 2:17-18 mengatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dia suruh kalian bersukacita kepada dia yang ada di penjara, yang besok mungkin dihukum mati. Dari mana dia memiliki sukacita itu? Dari pasal 1 sampai pasal 3 dijelaskan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang lain mosowai. Iya kan? Betul? Mengerti saudara? Dia bisa mengatakan ini karena bagi dia sudah sampah semuanya. Tidak ada lagi. Nanti saudara pulang, coba-coba ya yang suka shopping. Lewat tempat sale. Apakah itu masih berarti? Apakah saudara masih 50%, 70%? Atau saudara melihat, saya sudah punya banyak di rumah. Hal itu tidak menjadi yang utama lagi. Tuhan sudah memberkati saya. Baju saya pakai 20 tahun masih cukup. Betul ya? 20 tahun berarti pakai 10 tahun doang. Karena musim panas kan setengah. Musim dingin setengah. 10 tahun lagi masih cukup. Daripada beli lagi, saudara, ya itu dia. Kehidupan saudara, gaya hidupnya adalah shopping. Shopping adalah hidupku. Nah, saudara, itu akan membuat sukacita saudara terampas dan hilang. Nah, secara alami tidak mungkin Paulus memberikan teladan ini dan kita ikuti. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa kita mengikuti secara alami. Bagaimana kita bisa bersukacita? Ketika saudara duduk sini, saudara, Pak Ari khotbahnya lama, hilang sukacita. Secara alami tidak bisa bersukacita, apalagi senantiasa. Betul? Puji Tuhan, saya akan berbicara 1 jam lagi. Sukacita, tidak sukacita, keputusan saudara. Kembali ke slide sebelumnya. Yang ada poinnya, sebelumnya. Ya. Bersukacitalah senantiasa, bukan di dalam keadaan saudara. Bersukacitalah senantiasa, bukan lari daripada keadaan saudara. Betul? Bersukacitalah dalam Tuhan. Yang kita ributkan, aduh saya sudah happy-happy di gereja, pulang lihat piring, hilang sukacita saya. Karena saudara meletakkan sukacita saudara atas keadaan. Di piring. Karena sukacita saudara
yang seharusnya diletakkan di dalam Tuhan. Saudara letakkan di dalam keadaan saudara. Banyak orang juga sukacitanya tergantung daripada keadaan dan dia meninggalkan keadaan. Supaya tetap sukacita, saya nggak mau pusingin. Mau anak mau jadi apa, pusingin. Pokoknya saya sukacita, saya happy. Itu meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan keadaan. Betul? Tetapi sukacita kita senantiasa akan bisa senantiasa selalu kalau di dalam Tuhan. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan, saudara. Kita tidak dapat bersukacita senantiasa di luar Kristus. Ada amin? Saudara boleh coba. Di dalam Kristus saudara akan terpelihara sukacita. Di luar Kristus, coba saja. Hari Senin besok ya. Lupakan Kristus. Saya sudah bosan menasihati. Ingat Kristus itu dalam Kristus. Sekali-sekali nasihatnya, lupakan Kristus. Ya kan, biar berasa kapoknya. Miserable-nya, kacaunya hidup ini tanpa Kristus. Amin, saudara? Nah, saya ingin jelaskan sukacita. Sukacita itu sebenarnya bagian daripada integral keselamatan kita. Ketika kita diselamatkan menjadi anak, sukacita itu otomatis menjadi ahli waris kerajaan Allah bagi kita. Seharusnya menjadi bagian kita. Saya sudah jelaskan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menginginkan sukacita. Pertama, sukacita itu berhubungan dengan keselamatan yang disediakan Allah melalui Kristus, di dalam Kristus. Mazmur 5:11 mengatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorak selama-lamanya. Karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Orang yang hidup dalam Tuhan, orang yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan, Tuhan di dalam dia, akan selalu terpelihara sukacita. Itu adalah bagian yang mengikuti keselamatan. Ngerti ya? Mengikuti keselamatan itu sukacita dalam kehidupan kita. Di dalam Tuhan sekali lagi. Dan harus menjadi pilihan kita. Yang kedua, sukacita mengalir dari Allah sebagai satu aspek dari buah roh. Ini saya sudah jelaskan ya, bahwa sukacita tidak datang dengan sendirinya tetapi hanya dialami bila kita memelihara. Harus ada yang pelihara. Coba saya katakan besok harus Tuhan tunggu di toilet. Berhari-hari Tuhan. Saudara putuskan hubungan saudara dengan Tuhan dalam seminggu. Saudara akan coba aja, tes aja. Saudara akan kehilangan sukacita. Akan kehilangan sukacita. Bukan penderitaan yang datang, saudara akan menderita sendiri. Kehilangan sukacita. Amin. Yang ketiga, Yesus mengajar bahwa sukacita penuh hanya dapat dialami kalau kita menuruti perintahnya dan di dalamnya. Yohanes 15:10-11 mengatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, amin, kamu akan tinggal di dalam kasihku, amin. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih Bapa, semua itu kukatakan kepadamu kalau kamu tinggal dan berada di dalam aku, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jangan lihat pasal ayat ke-11 aja. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku dan kamu tinggal di dalam aku, itulah intinya untuk sukacita Yesus dalam kita dan menjadi penuh. Amin. Di dalam Yesus. Hidup adalah Kristus. Ada amin, saudara. Amin. Di dalam Kristus dan firman-Nya selalu ada perlindungan. Ada amin. Penjagaan hati dan pikiran kita sehingga apapun emosi kita. Emosi. Ya kan? Emosi karena unsur luar, kita akan terpelihara sukacita. Dari dalam kita kadang emosi. Atau dari unsur luar. Penghinaan, penganiayaan. Membuat sukacita kita. Kalau kita di dalam Kristus, kita terpelihara. Terproteksi dalam hati kita. Amin. Sukacita tidak boleh dikaitkan dengan keadaan. Selama saudara mengaitkan dengan keadaan, gimana enggak hilang sukacita, Pak? Nenek, kakek begini. Ya kan? Gitu? Hitung-hitungan nih bosnya. Sukacita tidak bisa dikaitkan dengan keadaan. Selama saudara mengaitkan dengan keadaan, saudara akan kehilangan sukacita. Sukacita hanya dikaitkan dengan di
dalam Tuhan. Amin. Hubungan kita dengan Tuhan. Berbicara tentang kepercayaan kita, penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, kita percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Sukacita itu akan terpelihara. Karena saudara hidup di dalam Tuhan. Perintah kedua, perintah untuk berbaik hati. Pasal ayat kelima mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kenapa? Tuhan sudah dekat. Nah, kita lihat dulu ya. Ini perintah saudara, hendaklah. Hendaklah. Perintah. Kebaikan hatimu. Kata kebaikan hati ini, itu berarti orang yang ramah, lemah lembut, bersikap suka mengalah, sifat panjang sabar, tak mudah marah. Artinya ketika berbicara tentang hubungan, ada orang-orang yang impulsif dan boro-boro nggak mau ngalah, ya kan? Menyerang lebih duluan. Tidak ada menunjukkan kebaikan hatinya. Orang yang agresif berbicara dalam hubungan itu tidak menunjukkan kebaikan hatinya. Kata ini sungguh-sungguh mengajarkan kita, intinya adalah sebenarnya kata ini susah sekali diterjemahkan, saudara. Susah sekali diterjemahkan kata dalam bahasa Yunaninya. Tapi pada dasarnya begini, orang tidak gampang tersinggung. Siapa yang sini suka tersinggung? Siapa yang orang suka merugikan orang? Siapa yang tidak mau mengalah? Siapa yang suka menuntut haknya? Orang tanya, siapa mau kue ini? Boom. Padahal di tasnya kue ini banyak sekali. Orang tidak menunjukkan kebaikan hatinya. Ya, saudara mikir saat ini, saudara, apa itu saudara? Firman Tuhan mengatakan untuk berbaik hati menunjukkan kebaikan hatinya. Mengapa Paulus bisa mengatakan demikian? Sekali lagi kita lihat di dalam pasal 3 ayat 8. Pasal 3 ayat 8 berikutnya. Dengan ini saudara bisa tidak tergantung pada dunia. Saudara akan menunjukkan kebaikan hati saudara. Karena sebelumnya pasal yang tadi. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Karena mereka tidak memiliki Kristus, sehingga apa yang mereka lakukan adalah kepahitan, seteru dengan Kristus. Betul saudara? Amin? Nah, sudah di dalam kitab Filipi 3 ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, yang tadi saya katakan, segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Kalau saudara mengenal Yesus dan segala sesuatu sudah tidak terlalu penting dalam kehidupan saudara, saudara akan menunjukkan kebaikan hati saudara. Dimanapun saudara pergi, ada amin saudara. Tuhan dekat. Kenapa kita bisa melakukan? Tadi ayat mengatakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat ini sangat berhubungan dengan bagaimana kita menunjukkan kebaikan hati kita. Bisa ada dua arah. Ketika gereja mula-mula, begitu kental, Yesus akan datang kedua kalinya. Ya, jadi mereka menunjukkan kebaikan hati mereka. Saudara ingat kehidupan gereja mula-mula, mereka berkumpul, mereka menjual barang-barang dan untuk kepentingan bersama, mereka makan bersama tanpa ribut. Dan mereka sungguh-sungguh berbagi, menunjukkan kebaikan hati, tidak ada yang egois, saling mengalah, saling melayani, saling berbagi. Karena Kristus sudah datang, mau datang. Karena Kristus sudah hampir datang, sudah dekat. Arti kedua bagi kita saat ini, Yesus Kristus sudah dekat berarti ada hadirat Tuhan, saudara. Kalau ada hadirat Tuhan dalam hati saudara, saudara secara otomatis akan menunjukkan kebaikan hati saudara. Contohnya apa Pak? Saya sudah nggak ada. Ketika Tuhan memberikan mukjizat dalam kehidupan saudara, apapun saudara, mukjizat kesembuhan, ya kan? Baru berasa kuasa mukjizat pertolongan Tuhan, betul? Tuhan begitu dekat. Sampai-sampai selalu mengatakan,
kesembuhan sudah tidak penting lagi, tapi yang paling penting yang menyembuhkan dalam hidup saya. Ya kan? Ada yang begitu kan? Memang itu harus. Kesembuhan itu hanya bonus dari Tuhan. Yang penting yang menyembuhkan. Nah, kadang-kadang ketika Tuhan begitu dekat, saya akan melihat orang itu seperti malaikat. Menjadi sangat baik. Tetapi itu seharusnya yang kita miliki. Orang mengetahui kebaikan kita karena Yesus itu dekat. Kalau Yesus tidak dekat, hari ini paling dekat Pak Ari, hari Minggu. Betul ya? Hari Senin sudah sedikit. Selasa semakin jauh. Makanya hari Rabu nonton itu ITM. Ibadah tengah minggu supaya dekat lagi. Betul ya? Kalau enggak, dunia menarik saudara. Sehingga Tuhan semakin jauh. Boro-boro orang melihat kebaikan hati saudara, orang melihat kebusukan hati kita. Kenyataan, betul? Perintah ini bisa kita lakukan dan bisa kita lakukan karena Tuhan dekat dengan kita. Hanya itu saja. Sama dengan bersukacita di dalam Tuhan. Kebaikan hati kita karena Yesus sudah dekat. Amin. Artinya apa? Ketika Tuhan dekat dengan kita, penderitaan, masalah kehidupan kita, Yesus ada di sini. Saudara boleh mengatakan, Belanda masih jauh, nggak usah pusingin. Saudara harus berganti slogan saudara, Yesus ada di sini. Mau orang menghina saya, orang menimbulkan masalah dalam kehidupan saya, Yesus memegang kendali karena dia dekat. Sehingga kebaikan hati saudara masih bisa ditunjukkan. Karena Yesus dekat. Amin. Perintah ketiga. Ada yang ingat perintah ketiga apa? Tidak khawatir. Siapa yang khawatir hari-hari ini? Saudara harus khawatir. Apakah saya hidup dalam Tuhan apa enggak? Bukan khawatir mikirin baju Natal apa ya. Khawatir saat ini setelah mendengarkan firman Tuhan ini, bukan khawatir, prihatin apakah saya hidup di dalam Kristus apa belum ya? Apakah saya bisa seperti Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Itu harus kita pikirkan. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang nggak mungkin, tak mungkin. Ada lagunya ya. Tetapi, kalau saudara baca firman Tuhan, Paulus selalu mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Tadi kata tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus itu orang yang pintar, saudara. Dia mengalami Tuhan, pengalamannya ingin diberikan agar jemaat Tuhan mengalami kebebasan daripada penderitaan dan kekhawatiran. Dia kasih jalan keluar. Saudara tahu bahwa khawatir itu hal yang menghalangi saudara menikmati Tuhan. Tidak mungkin saudara menyembah Tuhan, nanti siang makan apa, nanti sore makan apa. Khawatir kan? Nggak ada orang bisa menyenangkan hati Tuhan sementara pikirannya khawatir tentang hal-hal kecil sekalipun. Tidak bisa. Orang khawatir itu ada bloknya, ada temboknya untuk melihat Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus ingin mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Bukan suatu yang gampang. Pak, saya nggak boleh khawatirkan tentang masa depan anak saya. Itu bukan khawatir, saudara. Itu memperhatikan. Ya kan? Itu concern, memikirkan dan bertanggung jawab. Tetapi kalau hal yang negatif, itu menjadi khawatir dan takut, itu yang ingin diadreskan oleh Rasul Paulus. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Betul? Karena hambatan terbesar dalam hidup bagi Kristus adalah kecemasan atau kekhawatiran. Tadi kan kita mau hidup bagi Kristus kan? Hambatan terutama adalah kecemasan dan kekhawatiran. Itu hambatan utamanya. Saya katakan tidak ada bisa orang ke gereja menyembah Tuhan tetapi pikirannya kemana-mana. Walaupun hari kita mau mengikuti Sabat dengan baik, ketika kita khawatir, tidak ada lagi penyembahan.
Orang khawatir adalah orang yang memblok hubungan mereka dengan Tuhan. Orang yang memblok hubungan mereka dengan sesama. Selalu bisa ngajak bercanda orang khawatir. Mungkin teman baik saudara, biasanya sudah konco-koncoan, hehehe. Ketika dia khawatir sudah nggak bisa lagi kan. Karena sudah ada blok karena khawatirnya. Suasananya sudah lain. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Sudah ada tembok besar. Makanya Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Dia tidak mengatakan, khawatir saja tentang masa depan. Khawatir yang kecil-kecil nggak apa-apa. Jangan khawatir yang besar-besar, khawatir yang kecil-kecil nggak apa-apa. Dia tidak mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Yesus mengatakan demikian di dalam Matius 6 ayat 3, ada nggak ya? Matius 6, 3 sampai 31, 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Kita semua cari itu semua kan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, orang dunia. Akan tetapi Bapamu, karena kamu anak Allah, yang di surga sudah tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia tahu kamu memerlukan. Masalahnya waktunya kapan? Kita nggak tahu. Dia juga tahu. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu yang kamu perlu itu, makan, minum, dan pakai itu, akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan hari, sehari cukuplah untuk sehari. Ada orang sangat nah ada pernyataan begini saudara, kekhawatiran hari ini tidak akan membuat sesuatu tahun depan, besok, minggu depan menjadi lebih baik kan? Kalau enggak, besok lebih baik, mari kita khawatir bareng-bareng yuk. Karena saya khawatir makin hebat, besok hilang masalahnya. Betul ya? Masuk akal? Ada nggak kekhawatiran hari ini akan menyelesaikan masalah besok? Nggak ada kan? Kekhawatiran hari ini tidak menjamin kesedihan hari esok akan hilang. Kalau nggak kita khawatir lagi, berjemaah. Ayo sesudah ini jangan nyanyi, kita khawatir. Kita menularkan kekhawatiran. Saya tambahkan lagi kekhawatiran. Kalau bisa mengubah hari esok. Tapi itu tidak terjadi. Yang pasti kekhawatiran hari ini merampas sukacita saudara sebagai anak Tuhan hari ini. So hari ini khawatir tentang sesuatu yang tidak jelas terjadi, mungkin tidak jadi. Yang pasti hari ini saudara kehilangan sukacita begitu saja. Ya kan? Dan banyak survei mengatakan 80% kekhawatiran itu tidak terjadi. Kita khawatir. Nggak jadi. Kita begitu, kenapa saudara? Karena orang khawatir memikirkan kan. Makanya orang khawatir banyak tidak bisa tidur. Karena waktu tidur dipikirin. Muter, ditambah lagi. Dari sini. Kekhawatiran tadi segini tambah besar. Kalau tidak ada penyelesaian di dalam Tuhan dan bersama jemaat Tuhan, orang seperti itu akan menjadi stres. Kemudian menjadi depresi. Dan susah keluarnya. Ketika masih memikirkan itu masih gampang. Ketika stres masih bisa kita omongin. Ketika sudah di sini depresi itu susah saudara. Perlu tenaga ahli. Amin. Nah saudara, Rasul Paulus ingin supaya kita tidak khawatir. Jangan menjadi khawatir saudara akan apa yang kita pakai terutama, dan kita makan terutama di masa Natal ini. Nah, Tuhan akan sediakan, ada amin? Amin. Nah, tapi Rasul Paulus memberikan jalan keluarnya supaya tidak khawatir. Dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Saudara bisa datang sebagai anak Allah. Di dalam kitab Ibrani, saudara bisa datang kepada Allah dengan kasih dan darah Kristus. Kepada Allahmu. Jangan datang kepada orang. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah. Saudara punya akses sebagai anak Allah kepada tahta Allah. Dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, saudara harus tahu. Setiap orang percaya, jemaat Filipi, ketika ada masalah, ketika ada khawatir,
Kita semua tahu kan pas datang kepada Tuhan kan? Tetapi firman Tuhan yang nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Kita ngerti Pak Hari, itu saya ngerti Pak Hari. Setiap masalah saya datang kepada Tuhan menyatakan keinginanku. Nah, tapi hari ini belajar lebih dalam lagi. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Biasanya kita datang kepada Allah yang sudah tahu, sudah biasa Pak. Datang kepada Allah apa sih? Permohonan tok kan? Dan hanya datang kepada Allah kalau ada permohonan. Saudara belum berdoa, saudara. Yang saudara sebut berdoa itu hanya permohonan. Makanya Rasul Paulus menjelaskan detail. Dan nyatakanlah segala hal keinginanmu. Keinginan kita banyak. Apa sih keinginan saudara? Coba, keinginan saudara apa? Dapat bonus akhir tahun ini? Ya. Anak lulus sekolah? THR. Apa lagi? Suami berhasil? Ya. Yang sakit disembuhkan? Ya. Itu keinginan? Kok nggak ada yang minta, Tuhan kasih saya keinginan saya, talenta lebih lagi Tuhan. Itu keinginan, saudara. Keinginan saya, Tuhan, setiap hari saya bertemu dengan Engkau, Tuhan. Yang saudara bilang tadi semua adalah permohonan semata-mata. Makanya Rasul Paulus membedakan antara doa dan permohonan. Makanya kalau kita hanya permohonan, kadang-kadang kita khawatir. Permohonan tidak datang, permohonan tidak dikabulkan, kita menjadi khawatir. Kalau orang hidup di dalam segala keinginan, tidak hanya permohonan tapi dalam doa. Doa berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Doa bukan program, doa bukan doa makan, doa bukan sekedar menyampaikan permohonan. Lebih lagi doa seperti saudara bernafas. Makanya Rasul Paulus mengatakan jangan kamu khawatir tentang apapun. Hidup bersama di dalam Tuhan sepanjang hari, sepanjang saat itu adalah doa. Sehingga saudara tidak pernah akan khawatir lagi. Jadi ayat ini, perintah ini masuk akal. Kalau kita hidup di dalam doa, bukan hanya permohonan. Dan dengan ucapan syukur artinya apa saudara? Ketika saudara mengucap syukur, saudara berdoa. Oke lah ngomong memohon ya. Tuhan kasih ini Tuhan, mengucap syukur. Oke, mengucap syukur. Tuhan terima kasih Tuhan. Berarti saudara mengakui kekuasaan Tuhan pada masa kehidupan saudara yang lama, yang sudah menolong saudara. Ketika saudara memberikan permohonan di hadapan tata Tuhan, saudara bersyukur, saudara mengakui kuasa Tuhan atas hidup dan situasi saudara. Amin. Di situ Rasul Paulus memberikan jalan keluar bagaimana kita bisa bersukacita senantiasa. Yang biasa kita lakukan, kita hanya datang kepada Tuhan ketika ada keperluan. Itu hanya permohonan saja. Tapi kita harus hidup di dalam doa. Kalau kita sudah hidup di dalam doa, berhubungan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Tuhan curhat kepada kita. Saudara pernah mendengar Tuhan curhat kepada saudara? Ketika saudara melakukan kesalahan, Tuhan curhat kepada saudara dengan firman Tuhan. Untuk memperbaiki kita, mengkoreksi kita. Amin. Itu kehidupan doa. Ketika saudara berdoa siang dan malam, bukan saudara berlutut siang dan malam. Contohnya suami istri saudara. Kalau di rumah suami istri selalu ngoceh terus, berdua ke kamar mandi berdua. Berdua ke dapur berdua, cuci piring berdua, ke WC berdua. Tetapi kalau suami istri di rumah ngomongnya paling sebentar. Loh, saya mau makan ini, ya kan? Itu permohonan. Kalau hidup suami istri yang benar, itu adalah kehidupan doa. Walaupun mereka tidak ngomong, tapi ada hadirat daripada suami atau istrinya. Ngerti saudara perbedaannya? Kalau kita bersama dengan Tuhan hanya permohonan doang, terus kita pergi. Tetapi dalam doa, kehidupan doa kita ada hadirat Tuhan, walaupun kita nggak ngobrol. Kita siap sedia kehidupan kita. Tuhan mungkin suatu saat ngomong kepada kita melalui firman Tuhan, melalui keadaan alam. Itu kehidupan doa.
Kenapa kita ngomong ini? Karena Rasul Paulus menegaskan supaya kita tidak menjadi khawatir tentang apapun juga. Nah, kalau saudara bisa memiliki kehidupan doa, ucapan syukur itu, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sebelumnya, akan memelihara hati dan pikiranmu sekali lagi di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang saudara mengerti ayat ke-7. Amin. Dan saya doakan saudara mengalami. Kapan saudara mengalami? Ketika masalah datang. Pak Ari nyumpain. Supaya lebih jelas. Saudara ketika saudara praktekkan hidup berdoa, bukan memohon doang, masalah datang, saudara tidak akan khawatir. Tapi Tuhan menggantikan saudara. Ketika mata jasmani saudara masih melihat permasalahan itu, Tuhan gantikan menaungi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah saudara akan mengerti, kok saya tenang ya? Masalah ada. Karena saudara hidup dengan gaya doa setiap saat akan hadirat Tuhan. Tuh. Damai itu akan datang. Damai dari kerajaan Allah akan selalu turun dalam kehidupan saudara. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara inginkan itu? Amin. Dikatakan itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara. Memelihara. Siapa di tempat saudara, di rumah, di bawah, di lobi ada satpam? Nah itu dia, damai sejahtera. Saudara bisa tidur nyenyak kan? Yang tinggal di Yunlong sana yang nggak ada satpam, ada ya? Maksudnya satpam rumah bukan satpam. Kadang-kadang nggak ada satpam kan? Makanya pintunya besinya berlapis-lapis. Itu satpamnya. Itu memelihara itu menjagai siang dan malam, melingkupi hati saudara sehingga damai itu tetap ada, sukacita itu terpelihara. Itu artinya saudara. Haleluya. Perintah keempat. Perintah untuk berpikir dan bertindak berpusatkan Tuhan. Oke, ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, katakan bersama-sama. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Stop. Pikirkan. Nah, kata pikirkan ini bukan, saudara memikirkan, tetapi kata aslinya adalah logizomai. Logizomai itu lebih daripada kita memikirkan. Kalau kita memikirkan sesuatu yang susah ya, memang susah ini. Ada yang bisa? Belum ya, belum sampai. Tetapi Rasul Paulus mengatakan pikirkan semua itu, artinya ada seperti ini saudara. Kata logizomai ini artinya menghitung, memperhitungkan, menyimpan, memandang, dan yakin. Oke, saya kata penjelasan begini. Kata ini berhubungan dengan kenyataan. Oke, yang dijelaskan itu berhubungan dengan kenyataan. Kenyataan apa? Jika saya logizomai atau menganggap buku bank saya ada $25, berarti $25 ada di bank sana kan, milik saya kan? Itu logizomai. Nah, Rasul Paulus mengatakan, akhirnya saudara-saudara yang benar, yang ini semuanya, pikirkan itu. Artinya apa? Setiap kita yang sudah diselamatkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan Tuhan hidup di dalam kita, itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena itu menjelaskan karakteristik daripada Kristus. Setiap umat percaya memiliki itu, sudah ada. Prakteknya memang belum. Ketika kita diselamatkan, kita dulu orang berdosa menjadi orang kudus. Kita dikuduskan, dibenarkan. Memang kita belum kudus, hari-hari ini banyak salah. Tetapi secara rohani kita sudah dikuduskan, dibenarkan oleh Tuhan. Itu yang selama ini saya jelaskan. Ini adalah bagian daripada kita. Pikirkan itu. Logizomai, itu milik saudara. Renungkan itu. Kalau saudara renungkan itu, karakter Tuhan, Tuhan di dalam saya, dia yang adil, dia yang suci, dia yang manis, dia sedap dipandang, sedap didengar, ada dalam saya. Rasul Paulus ingin kita memiliki itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan berikutnya,
Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, dia menunjukkan teladan dia, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dia ingin kita meniru dia, Rasul Paulus, karena dia meniru, meneladani Tuhan Yesus. Kenapa saudara? Karena pada saat itu banyak ajaran sesat masuk. Banyak ajaran sesat. Filipi tadi 1:18, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak ajaran sesat. Jadi kita harus mengawali pikiran kita logisomai. Saya anak Tuhan, Tuhan itu ada di dalam saya, Tuhan yang suci, yang kudus ada dalam kehidupan saya. Logisomai, itu menjadi bagian saya, itu menjadi milik saya. Rasul Paulus ingin saudara memikirkan itu. Kalau tidak, saudara akan begitu gampang digoncang-ganjing oleh ajaran sesat. Oke? Dan kedua, kenapa dia menyatakan itu? Karena dia ingin jemaat Tuhan meneladani dia. Dikatakan dalam Filipi 3:17 mengatakan, saudara-saudara ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Lakukan. Ya, apa yang kita teladani hari-hari ini? Nggak ada di sini ya, teladani K-pop gitu ya, nggak ada. Nggak ada. Kita kadang-kadang mengikuti teladan dunia, ya kan? Dia mungkin, nggak ada apa-apanya Pak Ari, cuma fashion. Tetapi sikap hati kita, kalau kita tidak hati-hati, nanti kita akan mengikuti secara moral. Betul? Tadinya cuma fisik saja, lama-lama mengikuti moral karena model yang kita pakai tidak berdasarkan firman Tuhan. Hati-hati saudara, Rasul Paulus mengatakan lakukanlah itu apa yang saya modelkan. Dan juga pada mentor yang lain, hamba-hamba Tuhan. Lakukan itu. Itu perintah saudara. Amin saudara. Dikatakan maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tadi dikatakan maka damai sejahtera Allah. Peace of God. Damainya doang. Sekarang di ayat 9, maka Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kamu. Luar biasa. Berbeda saudara. Pertama damai sejahtera ayat 7, kemudian ayat 9, Allah sumber damai itu akan menyertai kamu. Kalau Allah itu menyertai kita senantiasa dalam kehidupan kita, kasihnya, Allah adalah kasih, ada dalam kehidupan kita. Damai Allah akan ada dalam kehidupan kita. Perlindungan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ingat, ini adalah perintah saudara. Janjinya adalah 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menaungi kehidupan kita. Bahkan Allah itu sendiri akan ada dalam kehidupan kita. Allah sumber damai akan menyertai kita semuanya. Amin. Rasul Paulus menjabarkan firman Tuhan dengan luar biasa. Tidak hanya dia menyuruh kita menuruti firman Tuhan, tetapi dia menyatakan janji Tuhan bagi kita. Amin. Saya doakan apapun permasalahan, kesusahan dalam kehidupan saudara hari-hari ini, damai itu akan memelihara kehidupan saudara. Amin. Sehingga saudara, setiap orang di luar sana, majikan saudara, atasan saudara melihat, kamu kan banyak masalah di rumah, kenapa kamu happy-happy ya? Mereka kan taunya happy-happy kan? Betul ya? Maka kamu suka ketawa ya. Kamu happy-happy. Katakan itu damai sejahtera. Itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Karena saya punya Allah, sumber damai itu ada dalam kehidupan saya. Amin. Amin. Haleluya, kita mengakhiri seri khotbah ini. Jangan berhenti mencari damai, mencari sukacita Tuhan. Saudara harus memutuskan, saya ingin memiliki sukacita. Amin. Bukan sesuatu yang susah didapat saudara, karena itu adalah janji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.